Selamat datang di Fitsami, videonya podcast Sabtu Minggu. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gue di sini Alvin Grinaldi di Fitsami tentunya. Videonya podcast Sabtu Minggu. Kali ini di episode yang kesekian kalau dari yang Spotify ya, banyak banget soalnya. Di episode ini, gue pengen membahas tentang kalian pernah nggak sih merasa punya planning, punya sesuatu yang sudah disusun sedemikian rupa, tapi boom, endingnya berantakan. Entah itu ada faktor X, entah itu ada faktor human error, ya nggak tahu juga ya gitu. Tapi di sini nih gue akan bahas secara rinci dalam waktu yang singkat dan tepat biar nggak ribet-ribet nih ya. Jadi gue akan memberikan judul episode ini yaitu Wrong Action nggak selalu failed execution. Artinya ketika kita melakukan sesuatu plan yang salah, nggak selalu punya akhir yang buruk kok. Gitu. Oke, di sini gue mau mungkin cerita dulu dan mungkin ini sedikit menggait dari episode sebelumnya, mengemphasize sedikit saja di episode sebelumnya. Jadi teman-teman gue di Toastmaster tuh penasarannya kenapa? Sebelumnya di situ di Toastmasters itu gue diajukan satu challenge untuk menceritakan atau ngomong bebas lah istilahnya speech apa yang kamu punya nih gitu. Dalam sebuah challenge itu gue cerita bahwa gue pernah hampir DO setelah break gitu ya. Setelah challenge itu selesai, singkatnya kita keluar, kita sedikit ada chit chat, ada ngobrol gitu ya. Tiba-tiba ada satu peserta nanya nih sama gue, "Bang, itu lu beneran DO? Bang, kok bisa? Kok gitu?" Dan sebagainya. Ya gue jawab dengan santai aja, "Ya bener bang, itu gue gak ngarang-ngarang. Gue sampai keringat dingin gitu, keringat jagung gitu kan. Kayak panik sekali, panik banget lah gitu. But anyway, ketika kalian merasa mentok, ya itu adalah momen mentok gue ya. Kalian gak boleh mundur begitu aja. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang mesti harus lo kejar gitu. So, seperti biasa, episode ini pasti ada tipsnya dong. Nah, gue akan kasih 3 cara ngehandle gimana sih situasi yang udah terlanjur gagal ini bisa terlihat tetap stand out gitu. Tetap pada track yang kita mau. Yang pertama, setelah kalian mengalami kejadian itu, ini masih pakai konteks yang sama ya, pasti pakai masalah yang sama, gue telat lulus. Yang pertama, setelah kejadian itu, lu mesti evaluasi dan identifikasi. Untuk kasus gue misalnya, evaluasi dan identifikasinya itu bisa lewat, kenapa sih gue telat? Kita flashback gitu. Kenapa gue bisa time management gue kenapa bisa seancur ini gitu. Atau gue banyak fokus. Jadi fokus gue teralihkan. Ya. Atau gue banyak distraksi dalam arti bisa males, bisa stres, bisa ketakutan yang tidak beralasan gitu. Ya, gue sempat mengalami ketakutan yang tidak beralasan ketika bertemu dosen pembimbing gitu ya. Padahal beliau ini baik banget gitu. Baik sekali terasa. Aduh. Terima kasih Bapak dosen pembimbing 1 saya yaitu Bapak Edo. Yang kedua, buat plan B. Nah, setelah evaluasi nih kayak gue belajar gue telat. Lo harus cepat-cepat eksekusi. Karena dalam kasus gue ini waktu kita tuh nggak banyak, waktu gue nggak banyak gitu.
kayaknya cuma sebulan. Gue harus putar otak gimana skripsi gue ini harus tetap jadi. Gila, gila, gila. Tapi dengan bantuan teman, dengan semangat dari dospem saya juga gitu, dospem gue juga, dan doa orang tua pastinya, itu semua yakin itu bisa kekejar dengan cara yang halal ya tentunya ya. Ya sedikit-sedikit curang tapi tidak curang itu dalam arti berpolitik gitu ya. Kita mesti politik akatiki gitu. Nah, pakai strategi. Nomor 2 itu terkait dengan plan B dan strategi. Yang ketiga, yang terakhir nih. Biar nggak keulang-ulang lagi, coba lu bangun konsekuensi gitu. Bangun konsekuensi ketika gue ngelakuin A, bakalan efeknya begini. Ketika gue ngelakuin B, efeknya begini. Jadi, untuk kasus gue, ketika gue banyak distraksi, banyak alasan, dan sebagainya, gue nggak boleh membuang kesempatan itu dengan cuma-cuma. Gitu. Harus fokus, jangan sampai lolos ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Tapi semoga kita tetap terus fokus dan semangat ya. Semangat tanpa fokus itu percuma guys. Gitu. Terima kasih sudah mau mendengarkan video ini. Jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya biar kalian nggak kelewatan episode-episode yang akan datang. So, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.